Seorang pria untuk pertama kalinya mengajak putrinya menonton konser idola, namun ia terkejut saat melihat ada banyak polisi di lokasi, dan sepertinya mereka sedang menangkap para penjahat. Pria itu menduga akan terjadi sesuatu yang besar, jadi dia segera keluar untuk menanyakan hal itu kepada petugas tiket. Penjual itu tampak sangat misterius. Dia mengatakan bahwa ada seorang pembunuh berantai bernama si tukang daging yang berada di lokasi, dan konser itu pun ternyata palsu. Ini adalah jebakan yang disiapkan polisi untuk menangkap si tukang daging. Seluruh staf sudah mengetahui hal ini, hanya penonton yang tidak tahu apa-apa. Setelah mendengarnya, pria itu sedikit panik, lalu segera membawa putrinya untuk pergi. Ternyata benar seperti yang dikatakan petugas penjualan. Tidak hanya ada polisi yang berjaga di pintu masuk, bahkan di luar pun dipenuhi oleh pasukan khusus. Tampaknya tidak mungkin untuk keluar melalui pintu utama, sehingga ia hanya bisa kembali ke tempat duduk bersama putrinya, lalu berpura-pura ingin keluar untuk membeli es krim, dan kemudian menemui petugas penjualan itu lagi. Penjual itu memintanya untuk menunggu sebentar, sambil mengatakan bahwa dia akan pergi ke gudang untuk mengisi stok. Pria itu langsung menawarkan diri untuk membantu, tetapi saat penjual itu sedang memindahkan barang, dia diam-diam mengambil kartu akses pintu miliknya. Kemudian, melalui percakapan, diketahui bahwa pihak kepolisian tidak mengetahui wajah si pembunuh. Untuk mencegah si pembunuh menyamar sebagai orang dalam dan melarikan diri, mereka menetapkan sebuah sandi, yaitu Tian Wang Gai Di Hu. Harus diakui, orang ini benar-benar cerewet. Setelah berpamitan dengan pramuniaga, pria itu menggunakan kartu akses untuk masuk ke ruang kerja. Di sana terdapat pintu darurat. Saat ia hendak masuk untuk menyelidiki, ia mendapati sekelompok pasukan khusus sedang mengadakan rapat di dalam. Saat itu, dua anggota pasukan khusus lainnya datang dari belakang. Untuk menghindari kecurigaan mereka, pria itu mengenakan kartu akses, lalu dengan santai berjalan masuk ke tengah kerumunan, kemudian dengan tenang mendekati mesin kopi dan menyeduh secangkir kopi. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, pria itu mengambil walkie-talkie milik polisi saat hendak pergi. Ketika kembali ke lokasi konser, ia mendengar pesan penting melalui walkie-talkie tersebut. Tangan kanan si tukang jagal memiliki tato kambing, dan tangan kanan pria itu kebetulan memiliki tato yang sama. Ternyata dia adalah si tukang jagal yang dimaksud polisi, dan saat ini dia sedang menahan seorang pria. Agar bisa melarikan diri dengan lancar, si pembantai diam-diam membunyikan alarm, dan polisi segera tiba di lokasi untuk memeriksa. Meskipun ternyata itu hanya alarm palsu, si pembantai memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk ke lorong karyawan. Dia awalnya ingin pergi ke atap untuk mencari jalan keluar, tetapi ternyata di sana juga ada pasukan anti teror yang berjaga. Si pembantai segera mengucapkan kata sandi, sehingga meredakan kecurigaan pasukan khusus. Saat itu konser sudah hampir berakhir, dan dia harus mencari cara untuk pergi lebih awal. Kebetulan dia melihat manajer penyanyi wanita itu di lokasi, jadi tukang jagal berbohong bahwa putrinya menderita penyakit serius, berharap bisa berfoto bersama idola tersebut. Trik ini ternyata berhasil. Manajer itu meminta mereka menunggu di belakang panggung. Setelah konser selesai,